Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destara Fafozinda dari kelompok 4. Kedudukan CCTV sebagai alat bukti dalam tinjauan usul fikih qiyas. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut suatu perkembangan di semua sektor, termasuk dalam hukum Islam. Perkembangan yang ada saat ini memaksa para ahli hukum Islam melakukan suatu ijtihad. Persoalan hukum secara baru-baru ini menjadi sangat ramai dibicarakan dengan masuknya teknologi yang semakin canggih saat ini. Salah satunya mengenai closed circuit television (CCTV). Apakah kemudian CCTV ini dapat menjadi alat bukti dalam sebuah persidangan? Pembahasan case di sini adalah sebagai sebuah alat analisis atau sebuah teori yang digunakan guna menjelaskan serta mengungkap kedudukan CCTV sebagai alat bukti. Pengertian qiyas sendiri secara bahasa berarti mengukur atau menyamakan. Sedangkan secara istilah qiyas adalah menerangkan hukum suatu yang tidak ada nas dan dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan suatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah. Ayat ini dijadikan sebagai dalil qiyas sebab maksud dalam kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul tiada lain adalah supaya menyelidiki tanda-tanda kecenderungan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Hal ini bisa diperoleh dengan mencari ilat hukum yang dinamakan qiyas. Rukun qiyas. 1. Al-asal, yaitu suatu perkara yang ada dalam nas yang kemudian menjadikan tempat untuk mengkiaskan. 2. Al-far'u, peristiwa yang tidak ada nasnya. 3. Hukmul asli, yaitu hukum yang terkandung dalam al-asal. Ilat, yaitu alasan hukum serupa yang terdapat dalam al-asal dan al-far'u. Macam-macam qiyas. 1. Qiyas aulawi. 2. Qiyas musawi. 3. Qiyas adna. Di sini saya ingin menjelaskan kaitannya istinbat hukum. Apakah boleh CCTV atau rekaman dijadikan sebagai dasar alat bukti dalam sebuah persidangan? Sudah kita ketahui bersama bahwasanya rukun qiyas ada 4. Yang pertama yakni al-asl, yang kedua al-far'u, yang ketiga adalah hukum asli, yang keempat adalah ilat. Di sini saya menjelaskan 2 rukun qiyas al-asl. Al-asl adalah suatu perkara yang ada nasnya, yaitu Al-Quran atau As-Sunnah, yang kemudian dijadikan sebagai qiyas. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra wa la ya'ba syuhada'u idza ma du'u, yang artinya, dan bersaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya, dan janganlah saksi-saksi itu menolak untuk dipanggil. Itu sebagai al-asl, yaitu dasar hukum sebuah saksi. Dari ayat yang sudah disebutkan di awal, bahwasannya menurut jumhur ulama, bayyinah merupakan kata sinonim dari syahadah,
dari fi'il madhi, yakni syahada yashhadu, yang berarti menghadiri, menyaksikan dengan mata kepala sendiri dan mengetahuinya. Adapun menurut istilah, Imam Al-Jauhari berpendapat bahwa kesaksian berarti berita pasti, artinya sesuatu yang nyata, karena saksi adalah orang yang melihat atau menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwasannya saksi adalah orang yang memberikan pernyataan dengan disumpah yang benar atas apa yang dilihat atau disaksikan secara langsung dengan mata kepala sendiri dan didengarkan tentang suatu kejadian tertentu di depan sidang pengadilan. Yang kedua yaitu al-far'u. Dari nas di atas sudah disebutkan, maka di sini ditarik kesimpulan bahwasanya CCTV atau alat rekaman, sebuah kamera pengintai yang dapat merekam gambar dan suara ke dalam sebuah monitor rekamannya, bisa tersimpan dengan bantuan perangkat lain yang disebut DVR, yang di dalamnya terdapat sebuah hard disk yang kemudian dikelola sehingga menjadi file rekaman untuk memutar ulang apa yang terekam oleh CCTV tersebut. Perangkat ini digunakan untuk mengawasi dan merekam segala bentuk aktivitas dalam suatu lokasi tertentu. Pada umumnya, CCTV digunakan sebagai pelengkap keamanan dan banyak dipakai di dalam industri-industri dan tempat-tempat umum seperti bandara, toko, kantor, minimarket, bahkan kafe. Selanjutnya yaitu hukum asli. Saksi dikategorikan sebagai alat bukti dalam sebuah peradilan. Dalam persaksian ini, ada beberapa kejadian yang memperbolehkan adanya kesaksian seseorang, yaitu berkaitan dengan kasus kesaksian kematian, zina, perkara yang diancam hukuman had, kisos, serta perkara-perkara gugatan harta benda, perkawinan, perwakilan, wasiat, wakaf, perdamaian, pengakuan, dan pembebasan. Khusus dalam perkara zina, maka dibutuhkan 4 orang saksi. Sedangkan perkara lain seperti yang telah disebutkan tadi, maka membutuhkan 2 orang saksi. Berkaitan dengan saksi ini, para ulama berbeda pendapat mengenai keharusan saksi dengan 2 orang laki-laki ataupun seorang saja. Di antaranya adalah pendapat Ibnu Qayyim. Ia berpendapat bahwa boleh kesaksian seorang laki-laki apabila ia dikenal keadilannya selain perkara yang diancam hukuman had. Pendapat kedua, memperbolehkan seorang saksi dan sumpah dalam kesaksian tentang sengketa harta benda dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'i, Hambali, dan Alaid. Kemudian berkaitan dengan persaksian yang dilakukan oleh wanita, ulama salaf dan kholaf memperbolehkan hal itu untuk perkara selain yang diancam hukuman had dan kisos. Menurut Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, bahwa kesaksian yang dilakukan anak tidak dapat diterima. Dan dalam kasus sengketa antara anak yang saling melukai satu sama lain, dalam hal ini kesaksiannya bisa diterima asalkan anak tersebut belum meninggalkan tempat kejadian. Adapun mengenai kesaksian non-muslim untuk orang muslim, tidak diperkenankan kecuali dalam keadaan darurat. Hal ini Ibnu Abbas memperbolehkan kesaksian non-muslim, yaitu dari golongan ahli kitab. Sedangkan Ibnu Al-Qayyim berpendapat, bolehnya kesaksian yang dilakukan oleh non-muslim baik dalam keadaan darurat atau tidak, asalkan disertai dengan sumpah. Karena menurutnya, saksi ataupun bukti haruslah bisa menjelaskan dan menyampaikan suatu kebenaran. Dari beberapa uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kesaksian yang dilakukan oleh 2 orang laki-laki, seorang laki-laki, perempuan, ataupun non-muslim bisa digunakan sebagai alat bukti dalam suatu perkara tertentu. Selanjutnya yaitu ilat. Dalam penjelasan tersebut, maka bisa diperoleh keterangan bahwa saksi merupakan salah satu alat bukti yang bisa digunakan dalam memperoleh kebenaran adanya suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi. Dan mengenai aturan yang mengharuskan adanya saksi lain adalah karena untuk menyesuaikan apa yang dilihatnya antara satu saksi dengan saksi lainnya terhadap suatu kejadian yang terjadi. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa keterangan ataupun terangnya suatu kejadian, baik dengan penglihatan secara langsung ataupun suatu pendengaran itu, merupakan ilat dari seorang saksi. Sebagaimana fungsi sebuah CCTV, yaitu bisa melihat suatu kejadian tertentu dalam suatu lokasi.
Tentunya dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti halnya seorang saksi dipersyaratkan dengan adil, maka CCTV harus dipastikan terlebih dahulu keaslian hasil rekamannya. Karena syarat adil dalam Islam adalah sebagai jaminan bahwa orang yang memberikan kesaksian tersebut bisa diterima kebenarannya dan hanya kemungkinan kecil bahwa ia berbohong. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.